Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adit Lesmana, Gusnova Razan, Maria Utri, dan Sadika ingin memberikan tutorial cara menginstal sistem operasi Linux menggunakan aplikasi Virtual Machine. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya pada PC atau laptop kalian. Setelah itu, kalian klik tampilan new. Setelah itu masukkan namanya bebas ya. Masukkan namanya. Di sini kami menggunakan nama kelompok 6. Setelah itu pilih machine folder, kalian pilih author. Dan di sini filenya udah di-download terlebih dahulu ya. Masukkan filenya, klik select folder. Setelah itu pilih tipenya, kita ingin download tipe Linux. Setelah itu kalian pilih Red Hat yang 64 bit. Selanjutnya kita klik next. Ini masuk ke memory size, kalian next saja. Ini untuk menentukan besar RAM yang akan nanti kita gunakan. Di sini bagian hard disk kita create a virtual hard disk. Di hard disk file kita pilih PDI, kita klik next. Dan bagian storage kita next aja. Selanjutnya next lagi. Setelah itu masuk ke bagian storage, kita pilih empty, klik yang gambarnya seperti kasetnya, kita choose a disk file, kita klik add, kita masukkan file yang tadi CentOS 7 ini ya, kalian klik open. Setelah itu klik choose. Selanjutnya kalian tinggal klik OK bagian bawah ini, klik OK. Lalu selanjutnya kalian klik start saja untuk memulainya ya. Jadi klik start. Ini memang agak lambat sih loadingnya emang. Di sini kita muncul versi dari VirtualBox yang kita gunakan. Ini kita klik saja install CentOS 7. Setelah itu loading lagi. Wah, muncul codingan seperti ini, codingan untuk memulai program biasanya ya bang. Muncul codingan. Nah ini sih tunggu saja. Setelah itu ada sambutan dari welcome to CentOS 7. Di sini kita continue ya. Udah masuk ke bagian data, ke tanggal dan waktu ya. Ke tanggal dan waktunya. Di sini ada New York. Kita pilih Indonesia ya. Kita pilih Indonesia. Bagian sini ini Indonesia nih. Indonesia Pontianak. Oke, kita klik done. Selanjutnya kita klik software selection, tempat softwarenya. Kita klik server with UI. Setelah itu kita klik done. Selanjutnya kita scroll ke bawah ya, aduh kenapa nggak bisa nih. Kita scroll ke bawah, kalian klik Ata VBox hard disk. Setelah itu kalian klik done. Selanjutnya kalian bisa klik pada bagian begin installation. Setelah itu klik user creation. Lalu di sini masukkan nama bebas, full name-nya. Kami di sini memakai nama kelompok 6. Username-nya juga jangan lupa. Setelah itu checklist juga di bagian atas. Dan masukkan password apa saja.
Setelah itu confirm passwordnya lagi. Lalu klik done. Lalu pada bagian root password, di sini kalian disuruh masukkan passwordnya lagi. Kalian masukkan password. Setelah itu di bagian confirmnya, masukkan passwordnya lagi, di confirm. Lalu setelah itu klik pada bagian done. Lalu pada bagian ini kalian hanya disuruh menunggu di bagian loading ini. Di sini memang memakan waktu yang lama. Jadi di sini saya memotong videonya supaya tidak memakan waktu yang sangat lama. Setelah itu akan muncul tampilan reboot. Kalian klik saja reboot. Klik. Setelah kalian klik reboot, akan muncul codingan seperti ini. Di sini kalian disuruh menunggu lagi. Hingga muncul pada bagian install setup. Setelah itu kalian klik saja pada bagian license information. Setelah itu kalian klik centang di bagian kiri, lalu klik done. Selanjutnya kalian klik finish configuration. Setelah itu proses loading lagi. Lalu akan muncul tampilan OS yang kita tadi buat, lalu klik. Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan password yang tadi kita buat. Setelah itu klik sign in. Setelah itu kita akan menunggu hingga muncul tampilan Linux seperti ini. Lalu di sini kalian akan disuruh men-setting bahasa. Kalian next lagi, yang ini privasi next. Pada bagian ini klik saja pada bagian skip, lalu kalian klik pada start using CentOS Linux. Dan beginilah tampilan dari OS Linux yang kita sudah install. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan 10 perintah dasar pada sistem operasi Linux melalui terminal. Kita mulai dengan membuka application, lalu sistem tools, dan pilih terminal. Ini merupakan tampilan dari terminal. Nah, di sini ada PTE Polnet, yaitu user account-nya, dan localhost sebagai hostname-nya. Nah, dan di sini adalah tanda dari direktorinya. Dan ini adalah from cell yang menunjukkan di mana user berada saat ini. Nah, saat ini user berada pada PTE Polnet. Perintah pertamanya yaitu memasuki root. Kita ketik command SU L, lalu enter. Nah, di sini muncul password. Kita masukkan password yang tadi, lalu tekan enter. Nah, di sini kita sudah berada di root. Bisa dilihat dari user account-nya sudah root, dan tanda pagar di sini menunjukkan kita berada pada user root. Oke, kita mulai untuk perintah keduanya. Di sini kita coba untuk menambahkan user account yang baru. Kita coba ketik add user, lalu nama akun yang akan kita buat. Di sini kami coba dengan usernya bernama kita, lalu tekan enter. Nah, lalu untuk perintah ketiganya kita coba untuk membuat password dari akun yang telah kita buat tadi. Caranya kita coba ketik password, lalu nama akun yang telah kita buat tadi, yaitu kita, lalu enter. Sini kita masukkan password barunya,
lalu enter. Di sini kita masukkan lagi password yang telah kita buat tadi, lalu enter. Nah, di sini successfully, yang berarti passwordnya telah berhasil dibuat. Kita lanjut untuk perintah keempatnya. Kita coba untuk membuat directory baru. Di sini kita coba tulis mkdir, lalu nama directory yang akan kita buat. Misalnya kita coba dengan menggunakan saya, lalu enter. Kita lanjut untuk perintah kelimanya. Kita coba untuk menampilkan directory atau file. Kita ketik ls, lalu tekan enter. Di sini muncul dua directory. Linux adalah yang saya buat untuk percobaan, sedangkan saya adalah directory yang baru saja kita buat. Oke, lanjut ke perintah keenamnya. Kita coba untuk menghapus directory yang barusan kita buat. Di sini kita ketik perintahnya, yaitu rmdir, lalu nama direktorinya yaitu saya, lalu tekan enter. Oke, kita coba cek apakah direktorinya masih ada dengan perintah ls, lalu enter. Nah, direktori saya sudah tidak ada lagi, maka direktorinya berhasil dihapus. Oke, kita lanjut perintah ketujuh. Sini kita coba untuk membuat file baru. Sini kita ketik get, lalu tanda besar dari, lalu judul filenya misalnya tugas PTI 1, lalu enter. Sini tulislah filenya, misalnya menjalankan 10 perintah dasar Linux, lalu tekan enter. Untuk menyimpan file, kita bisa tekan tombol Ctrl+D. Lanjut perintah ke-8, kita coba untuk menampilkan isi dari file tadi. Kita ketik get, lalu nama dari file tadi yaitu tugas PTI 1, lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul isi dari file yang telah kita buat tadi. Untuk perintah ke-9, kita coba untuk menghapus file yang tadi kita buat. Caranya kita ketik rm, lalu nama file tadi itu tugas PTI 1, lalu enter. Nah, di sini kita ditanya apa kita ingin benar menghapus file ini. Di sini kita ketik yes, lalu kita tekan enter. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek apakah file tersebut masih ada. Kita tulis get tugas PTI 1, lalu kita tekan enter. Nah, di sini tidak ditemukan nama file atau direktori tersebut, berarti sudah terhapus. Nah, untuk perintah terakhir, kita coba untuk masuk ke user account yang pertama tadi kita buat. Di sini kita ketik su, lalu nama akun tadi yaitu kita, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita sudah berada di user account-nya kita. Dapat dilihat di sini, tetapi kita masih berada pada direktorinya root. Bisa dilihat dari tanda ini. Nah, caranya untuk kita
Sekarang kita akan melakukan instalasi aplikasi tambahan pada Linux CentOS 7 dengan menggunakan terminal. Ada 3 buah aplikasi yang akan kita install, yaitu LibreOffice, Visual Studio Code, dan GIMP. Pertama, mari kita buka terminal untuk mengecek apakah kita sudah terhubung dengan koneksi internet. Berikan perintah dengan mengetikkan nmclid untuk mengecek status Ethernet kita. Kemudian, enter. Bisa dilihat bahwa statusnya masih disconnected. Untuk terhubung dengan koneksi internet, kita akan membuka Network Manager dengan mengetikkan perintah nmtui, kemudian enter. Setelah muncul tampilan menu seperti ini, kita cek dulu pada Activate a Connection. Tekan space atau enter untuk membukanya. Sekarang kita buka Edit a Connection. Pada bagian ENP0S3, kita arahkan ke samping dan pilih menu Edit. Agar status Ethernet menjadi connected, kita silang bagian Automatically Connect. Ini artinya secara otomatis akan terhubung ke koneksi internet. Pilih OK. Back. Lalu tekan enter untuk OK. Ketikkan lagi perintah nmclid, kita bisa lihat bahwa status Ethernet sudah terhubung. Kemudian ke menu aplikasi dan buka Firefox untuk mengunjungi website penyedia file yang digunakan untuk menginstal aplikasinya. Yang akan diinstal pertama kali adalah sebuah paket aplikasi perkantoran yang bernama LibreOffice. Kita ketikkan LibreOffice pada mesin pencarian, kemudian klik download. Di sini kita harus memilih filenya sesuai dengan versi OS yang telah kita gunakan, yaitu 64 bit dengan format RPM. Lalu klik download. Kita klik saja save file. Oke. File selesai di-download. Kita buka content folder. File ini diekstrak terlebih dahulu untuk memudahkan kita membuka file yang lebih spesifik, yaitu isi dari file LibreOffice-nya. Buka file yang telah diekstrak tadi, masuk ke RPMS. Bisa dilihat bahwa ini semua adalah isi dari file LibreOffice yang akan kita install. Nah, untuk menginstalnya, klik kanan pada bagian putih ini, pilih Open in Terminal. Nah, pada terminalnya secara otomatis akan masuk ke direktori file LibreOffice-nya. Agar dapat melakukan perintah untuk menginstal, kita harus masuk sebagai akun dengan akses root. Ketikkan perintah sudo su, masukkan password akun user kita, ketikkan perintah yum install *rpm untuk memberikan perintah penginstalan. Enter. Di sini muncul informasi terkait aplikasinya seperti ukuran penginstalan dan lain-lain. Ketik Y untuk melanjutkan proses instalasi. Baiklah, proses penginstalan sudah selesai. Kita cek apakah aplikasinya sudah muncul pada menu aplikasi. Di sini terdapat paket aplikasi perkantoran yang telah diinstal tadi. Sekarang kita coba buka LibreOffice Writer untuk memastikan penginstalan aplikasinya sudah berhasil dan dapat digunakan. Aplikasi yang akan diinstal selanjutnya adalah Visual Studio Code. Langsung saja kita pilih filenya yang 64 bit dengan format RPM. Klik Save File.
Oke. Proses download selesai. Kemudian buka konten folder. Pada proses penginstalan kali ini, kita tidak perlu melakukan ekstrak file, karena file yang kita download ini sudah merupakan isi dari file Visual Studio Code-nya. Maka langsung saja klik kanan pada filenya dan pilih copy. Kemudian kita buka terminal, ketikkan perintah sudo su, masukkan password akun usernya. Setelah memiliki akses root, ketikkan perintah yum install. Lalu klik kanan, pilih paste atau bisa juga paste as file names. Enter dan ketik Y tiap kali ada pertanyaan is this okay. Proses penginstalan sudah selesai. Kita cek apakah aplikasinya sudah muncul pada menu aplikasi. Bisa dilihat bahwa aplikasi Visual Studio Code-nya belum muncul. Maka lakukanlah restart system. Buka menu aplikasi. Pada menu programming, Visual Studio Code sudah berhasil diinstal. Kita buka untuk memastikan penginstalan aplikasinya sudah berhasil dan dapat digunakan. Terakhir, kita akan menginstal aplikasi GIMP yang berfungsi untuk mengedit foto dan lain-lain. File untuk menginstal aplikasi GIMP ini tersedia dengan format Flatpak, di mana Flatpak ini pada dasarnya adalah framework yang membuat pengguna dapat menginstal aplikasi di berbagai distro Linux tanpa harus menggunakan paket tertentu seperti dev dan RPM. Kita download saja, klik save file dan OK. Buka konten foldernya. Langsung saja kita klik kanan pada filenya dan pilih copy. Masuk sebagai akun dengan akses root seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk dapat menginstal aplikasi dengan file berformat Flatpak, kita gunakan perintah Flatpak install. Klik kanan, pilih paste, kemudian enter. Ketik Y untuk menyimpan remote flathub. Ketik Y lagi untuk mengonfirmasi bahwa kita akan menginstal aplikasi GIMP. Ketik Y lagi. Proses penginstalan selesai. Setelah itu kita cek apakah aplikasinya sudah muncul pada menu aplikasi. Bisa dilihat bahwa GIMP yang telah kita install belum muncul. Sekarang kita lakukan restart system. Buka menu aplikasi. Pada menu graphics, aplikasi GIMP sudah muncul. Sekarang kita coba buka aplikasinya untuk memastikan penginstalan aplikasi sudah berhasil dan aplikasi dapat digunakan. Demikianlah proses instalasi Linux CentOS 7 beserta 10 perintah dasar dan proses penginstalan aplikasi tambahan dengan menggunakan terminal pada Linux CentOS 7
melalui virtual box oleh kelompok 6. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.